Smart TPS adalah sebuah perangkat cyber physical system yang menggabungkan sensor gas fisik di lapangan dengan komputasi berbasis cloud. Sistem ini mampu mendeteksi konsentrasi gas berbahaya seperti amonia, metana, karbon monoksida, dan hidrogen secara terus-menerus selama 24 jam penuh. Hasilnya bukan sekedar angka di layar. Sistem ini secara otomatis mengklasifikasikan kondisi udara ke dalam 3 kategori, aman, waspada, atau bahaya, lalu meneruskan informasi tersebut ke petugas dan pihak berwenang melalui dashboard web dan aplikasi mobile sebelum situasinya sempat berkembang menjadi masalah. Alur kerja Smart TPS terdiri dari 4 lapisan yang saling terhubung. Lapisan pertama adalah perangkat fisik di lapangan. Disinilah 6 unit sensor gas seri MQ bekerja, mulai dari MQ135 yang mendeteksi amonia dan benzema, MQ4 untuk metana, MQ9 untuk karbon monoksida, hingga MQ2, MQ3, dan MQ8 yang melengkapi profil deteksi gas secara menyeluruh. Semua sensor ini terhubung ke microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai otak perangkat sekaligus penghubung ke internet. Seluruh komponen ini dikemas ke dalam casing khusus berlabel NetTools dan Politeknik Negeri Lampung, yang dirancang untuk melindungi elektronik sekaligus memberi ventilasi udara yang cukup bagi sensor. Lapisan kedua adalah jaringan komunikasi. Data yang dibaca sensor dikirimkan secara nirkabel oleh ESP32 ke server cloud menggunakan protokol MQTT. Lapisan ketiga adalah pemrosesan di cloud. Disinilah kecerdasan buatan mengambil peran. Kami menggunakan algoritma K-means clustering, metode machine learning yang bekerja dengan cara mengelompokkan pola data sensor. Sistem ini tidak kita atur manual batasan nilainya. Sebaliknya, komputer sendiri yang belajar dari data dan membentuk 3 kelompok pola: pola udara aman, pola udara yang perlu diwaspadai, dan pola udara yang berbahaya. Lapisan keempat adalah antarmuka pengguna. Hasil klasifikasi AI disajikan secara real-time melalui dashboard web yang bisa diakses oleh pemerintah atau admin, sekaligus melalui aplikasi mobile bagi petugas lapangan. Ketika status mencapai kategori waspada atau bahaya, sistem ini secara otomatis mengirimkan notifikasi peringatan melalui platform otomatisasi tanpa menunggu ada manusia yang menekan tombol. Masuk hasil pengujian Purwarupa Smart TPS ini telah berhasil tervalidasi hingga tingkat kesepian kronologi TKT 4 berdasarkan hasil olah data. 3 klaster kondisi udara terbukti terbentuk dengan jelas pada pengujian laboratorium. Atas dasar temuan tersebut, tim kami merekomendasikan penempatan fisik node. Sensor wajib berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari sumber sampah serta didukung sirkulasi udara aktif. Nah, sayangnya sistem pemantauan konvensional yang ada saat ini masih bersifat manual, reaktif, dan lambat dalam memberikan peringatan. Di sisi lain ada implementasi sensor gas murah di pasaran. Kerap terbentur kendala teknik krusial, itu cloud sensitivity atau sensitivitas silang, serta efek distant decay di mana konsentrasi gas menurun drastis seiring jarak. Target akhir dari penelitian ini adalah mewujudkan Purwarupa tervalidasi yang siap bergerak dari TKT 3 menuju TKT 4, pendaftaran hak keyakinan intelektual, serta publikasi ilmiah bereputasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini merumuskan 2 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana mendesain arsitektur IoT yang tangguh dan tahan terhadap efek cross sensitivity. Kedua, seberapa efektif penerapan K-means clustering dalam mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara di sekitar TPSS. Riset kami juga berhasil membuktikan fenomena distant decay di lapangan. Karakteristik gas organik ditemukan cenderung cepat menghilang di udara bebas, sementara emisi dalam bentuk aerosol kimia justru bertahan jauh lebih lama di lingkungan sekitar sampah.
Hingga saat ini, capaian iuran wajib penelitian telah terpenuhi 100%, di mana draft artikel ilmiah serta dokumen HKI ini dalam proses penyelesaian administrasi. Alat ini bisa kita tempatkan atau kita taruh di samping sampah, dekat sampah, atau di TPS ya begitu. Nah, di sini saya akan mengetes alat ini menggunakan semprotan bau. Jadi langsung saja kalau kita lihat di sini grafiknya menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan ya. Tidak ada grafik-grafik yang terlalu terjal begitu. Dan kalau kita lihat angka-angkanya juga di sini masih tergolong aman ya. Oke, tidak ada bau menyengat. Nah, di sini saya akan mengetes ya. Di sini saya akan mengetes menggunakan semprotan bau ini. Terus saja saya tes di sini. Sudah ya. Lalu di sini kita akan melihat, kita akan coba di sini, kita akan tunggu sampai grafiknya. Nah, grafiknya akan naik ya. Di sini kalau kita lihat grafiknya naik di sini. Grafik yang ketiganya naik ya, grafik alkoholnya naik kalau kita lihat di sini. Web application dari Smart TPS atau monitoring lingkungan cerdas. Nah, di sini itu saya membuat dua user, utama admin. Nah, admin ini berguna untuk menambahkan sensor ya di sini ya, dan di sini sudah menambahkan dua sensor. Admin juga bisa melihat laporan dari si user. Nah, seperti ini contohnya, dua user dari sampah organik. Kita lihat aja. Nah, ini udah saya nyalain ya, dengan terpantin juga. Tunggu sebentar. Nah, ini udah jalan ya. Nah, ini udah masuk data-datanya ya. Dari Smart TPS itu. Nah, kita bisa mengekspor ke CSV. Nah, ini sudah download. Nah, bisa tambah sensor juga di laporan. Nah, kita coba ke usernya ya. Nah, ini bagian user, kita tuh bisa ngirim laporan. Nah, ini sal ya, kita bisa ini terus testing. Nah, kita bisa melihatnya story-nya dan bisa mengirim sebuah laporan. Nah, udah oke. Kita cek di admin. Nah, laporannya nambah gitu. Testing contohnya. Jadi sih tanggal 14 Juli. Oke, mungkin seperti itu saja video dari imunisasi web Smart TPS ini. Sekian dari saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.